Mbak Ika. Iya, Bu Erna. Sehat-sehat. Erna. Udah dua nih absennya. Oke, ini teman-teman juga sudah join, jadi kita mulai saja ya untuk acara siang hari ini. Biar enggak itu waktunya. Oke, betul. Oke teman-teman, untuk acara siang hari ini adalah PKM hari kedua di workshop foto produk dan promosi produk menggunakan gawai. Yang mana pada hari pertama kita sudah belajar tentang bagaimana cara foto produk yang baik dan juga bagaimana cara membuat foto produk tersebut menjadi menarik dan juga menghasilkan hasil yang hero ya, yang lebih baik. Dan juga pada hari kedua ini, kemarin teman-teman sudah diingatkan bahwasanya untuk hari kedua ini kita ada beberapa persiapan, yaitu yang pertama hasil foto di hari pertama, yang kedua teman-teman bisa install aplikasi dan juga aplikasi Instagram, yang mana pasti teman-teman sudah menyiapkan semua ya. Oke, teman-teman di hari kedua ini kita akan belajar cara mengedit di aplikasi Canva dan juga akan workshop di hari kedua ini kita akan bertemakan tentang promosi produk di sosial media dengan narasumber ahlinya Mbak Dewi Wahyu Kartika. Selamat siang Mbak Dewi. Selamat siang, baik Kak. Oke, apa kabar Mbak hari ini? Baik. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu Mbak, siapa sih Mbak Dewi Kartika ini? Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Dewi. Saya sudah berapa tahun ya? Sudah sekitar dari tahun 2013 itu sudah mempraktekkan digital marketing gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Banyak yang dikerjakan lah, mulai dari ya sosial media juga, website juga, SEO dan sebagainya. Oke. Ya, jadi Mbak Dewi ini adalah seorang digital marketing practitioner. Betul ya Mbak Dewi ya? Iya, betul. Oke, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang promosi produk di sosial media. Dan karena teman-teman kemarin kan sudah praktek dan sudah mempersiapkan foto produknya dan juga untuk sosial media seperti Instagram sudah disiapkan. Jadi karena ini waktunya juga terbatas sekali ya Mbak Dewi ya. Jadi boleh dimulai saja untuk untuk penjelasan materinya. Silahkan Mbak Dewi, langsung saja. Oke, baik ya. Saya share screen dulu. Oke, Mbak. Oke, sudah kelihatan? Sudah Mbak, sudah kelihatan. Sudah ya. Oke. Jadi siang ini kita akan belajar mendesain gimana sih kita setelah kemarin sudah mempraktikkan fotografi untuk produk-produknya, kita akan mendesain gimana sih caranya mendesain untuk promosi di sosial media. Dengan sebenarnya kan untuk aplikasi sendiri banyak ya, sudah banyak sekali yang bisa digunakan, tapi sekarang kita coba pakai Canva. Kita akan belajar pakai Canva. Jadi kalau untuk Canva itu nggak sekedar untuk mengatur cahaya dan sebagai temperaturnya juga, tapi juga kita bisa menambahkan elemen-elemen yang bisa untuk membantu kita untuk mempromosikan produk kita.
Nah, sebelum masuk ke Canva, saya ingin membahas, karena saya seorang digital marketer gitu, jadi saya akan membahas dulu nih dari sisi untuk sisi promosinya seperti apa sih kalau kita apa yang harus kita persiapkan sebelum kita posting gitu, setelah kita foto, sebelum kita posting ke sosial media kita itu apa sih harus disiapkan. Nah, jadi persiapan sebelum mendesain itu pastinya kan sosial media kita itu sama, sekarang itu sosial media untuk berbisnis itu sama aja sebenarnya, sama seperti website kita, sama seperti etalase toko kita. Jadi untuk mendesain etalase toko kita tentunya harus membuatnya itu menarik kan bagi audiens kita, untuk calon customer kita. Nah, untuk itu kita pertama kali tentunya harus melakukan riset. Nah, risetnya itu sebenarnya nggak susah-susah banget, risetnya tinggal curi-curi aja, lihat-lihat dari kompetitor ataupun dari brand-brand besar yang sesuai nih, misalnya yang produknya kecantikan, berarti coba lihat brand-brand skincare di luar sana seperti apa sih kalau mempostingkan produk itu gitu, apa sih yang dijelaskan oleh mereka gitu, apa sih yang ditampilkan oleh mereka, seperti apa kontennya gitu, karena kan nggak semua produk itu hanya butuh fotonya aja gitu. Mungkin kalau seperti Mbak Anita kan itu karena produk-produknya memang khusus untuk interior, memang untuk desain di rumah gitu kan, desain di dalam ruangan gitu atau di luar ruangan, foto itu sudah benar-benar mewakili gitu, nggak perlu pakai kata-kata yang banyak pun sudah bisa menggambarkan gitu. Tapi nggak semua produk itu nggak seperti itu gitu. Mungkin seperti kalau misalnya ada produk-produk seperti skincare, seperti sabun, itu kan butuh penjelasan. Orang kan kadang-kadang, bedanya sabun ini sama sabun yang lain apa sih? Itu kan kita butuh penjelasan ya. Mungkin sedikit dikasih tahu bahan-bahannya atau fungsinya sebagainya. Nah, itu kita perlu melakukan riset seperti itu. Kemudian setelah melakukan riset, kita membuat planningnya lah, kerangkanya. Sesuai dengan misalnya produk kita tuh bertema warnanya apa, marketnya itu kemana, kalau misalnya anak muda berarti kan gaya anak muda seperti apa, itu tuh mesti kita planningkan gitu, dan kontennya juga apa sih yang mesti kita siapkan gitu, apa yang perlu diedukasi, kata-kata apa sih kira-kira yang perlu disiapkan gitu, apakah siapin kata-kata bahan-bahannya kah, atau dari segi desain karakternya, atau ada karakternya misalnya seperti itu. Kemudian baru kita membuat desainnya, baru kita memposting di sosial media kita gitu. Sosial media kan atau platform lainnya ya, karena sekarang kita kan mau ngomonginnya lebih fokus ke Instagram nih, karena kan banyaknya itu sekarang orang juga pakainya Instagram, jadi kita fokus ke Instagram. Saya akan kasih lihat referensi tema untuk sebagai gambaran aja. Pertama ini ada yang sebutnya tiles atau checkerboard, jadi selang-seling gitu ya, ada foto, lalu ada quote seperti ini gitu. Jadi pada saat orang ngelihat scrolling pertama kali itu rapih gitu kan ya, kelihatan ada ininya gitu. Nah, ini ada yang seperti ini, checkerboard. Lalu kemudian juga ada yang jenisnya tuh kolom, jadi kata-katanya di tengah, tapi kolom itu bisa di tengah ataupun di pinggiran, kiri, kanan atau kiri bisa juga, jadi selang-seling seperti ini, ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang row, jadi per 3 baris-baris begini, ya, jadi bisa bisa juga nggak harus kata-kata, bisa juga warna gitu. Jadi misalnya warnanya ini apa ya, abu-abu ya, biru tuh, biru ya, biru, putih, kemudian ini coklat seperti itu. Nah, kayak gitu, jadi mesti ditentukan. Nah, ini pun sebenarnya kita menentukan pun nggak harus per bulan atau per tahun, per minggu pun juga bisa. Misalnya seminggu ini saya mau nuansanya warnanya merah gitu, nanti minggu depan warnanya putih, ada yang seperti itu. Ada juga yang dari awal pokoknya nuansa saya seperti nuansa logo saya, misalnya logo saya warnanya
aquamarine gitu kan, warna biru, ya udah seperti itu aja gitu. Seterus-terusnya ada juga yang seperti itu. Jadi harus dari awal itu ditentukan aja, dan baiknya sih nggak berubah-berubah banyak gitu ya. Kemudian ada juga yang diagonal. Jadi kalau diagonal itu ya kayak seperti ini ya. Jadi dia warnanya tuh memang ketahuan tuh miring-miring secara diagonal, warnanya perbedaannya tuh di itunya miring gitu. Kemudian ada juga puzzle. Jadi puzzle ini, jadi dia dari gambar itu dia dipotong-potong lagi. Nih ada aplikasinya sih, kalau misalnya mau dicari ada aplikasinya Grid. Cuma ini tergantung ya, kalau memang senang seperti ini bisa juga dibuat seperti ini ya, ada puzzle-nya gitu. Jadi dari satu gambar dipotong-potong jadi 9 gambar. Ini kan jadi satu postingan itu 9 gambar. Oke, jadi tadi balik lagi, jadi kalau misalnya kita planning itu, planningnya apa aja? Planningnya itu pasti nuansanya, seperti pemilihan warnanya atau temanya, kemudian kita juga bisa isi kontennya, entah per minggu atau per bulan gitu. Jadi untuk apa sih kita memperkirakan membuat planning isi konten, biar kita juga enggak kedadapan gitu kan. Besok mau posting apa ya gitu, besok mau foto apa ya, dan ini pun akan membuat waktu kita lebih efisien pada saat kita mau bikin foto. Karena pada saat kita udah tahu, kita udah planning mau kontennya seperti apa, mau kata-kata apa yang mau ditaruh di konten kita, pada saat kita ngambil foto pun jadi enak ya. Misalnya, oh kita mau naruh kata-kata nih di sebelah kanan, berarti kan ngambil fotonya rata kiri gitu, jadi biar ada space-nya yang di sebelah kanan seperti itu, ataupun sebaliknya gitu. Dan misalnya nggak mau tulisannya tuh di tengah-tengah, berarti kan oh ya udah berarti fotonya di tengah-tengah seperti itu. Jadi itu akan membuat kita juga lebih efisien dari segi waktunya juga. Jadi pada saat foto nggak asal foto, sudah terplanning. Kemudian platformnya yang kita mau posting itu mau di mana gitu, karena kan itu akan menentukan juga, masing-masing platform itu ada ukuran yang lebih ukurannya juga yang lebih lebih optimal, lebih apa sih namanya istilahnya lebih optimal lah ya. Terus placementnya juga ya ngaruh ya, kalau placementnya misalnya di timelinenya ataupun di story gitu kan. Kalau di feed misalnya Instagram, yang di feednya itu biasanya kan dia bentuknya kotak ya, seperti di sini ya, ini kan bentuknya kotak dia itu. Sedangkan kalau misalnya kita placementnya di story, berarti kan dia portrait panjang ya, sama sepertinya di reels itu panjang. Nah itu kan menentukan ya, kalau misalnya kita maunya di feed, berarti kan kita nggak bisa dong ngambil angle-nya yang lurus gitu, nanti pasti akan ada yang terpotong foto kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita ngambil, maaf ini salah typo ya, story ya maksudnya. Kemudian tipe postnya juga, misalnya tipe postnya apakah single post gitu kan, satu-satu posting, ataukah puzzle gitu kan, puzzle kayak tadi, atau carousel, ataupun video, ataupun GIF. Nah kalau carousel itu mungkin kalau yang belum tahu carousel seperti apa, jadi dalam satu, nanti mungkin saya kasih lihat juga, dalam satu postingan itu kita ada beberapa slide gitu. Nah ini kadang-kadang kita bisa bikin kayak gini itu nyambung. Jadi pada saat orang nge-slide kayaknya tuh gambarnya tuh memanjang gitu. Padahal ini di 2 gambar dipotong gitu. Ada juga yang kayak gini. Nah misalnya kalau carousel gini, untuk konten-konten yang kita memang mau mengedukasi. Nah ini kan contohnya saya ngambil yang tentang diffuser, dia mau menjelaskan apa sih fungsi diffuser dan segala macam, bagaimana cara membersihkan diffuser gitu. Nah itu dia bagi-bagi dalam satu postingan tapi dia buat slide. Nah itu bisa seperti itu. Kemudian ada juga misalnya kita mau bikin video yang GIF. Ini jalan nggak ya GIF-nya? Jalan ya GIF-nya ya? Okay. Jalan Mbak. Nah ini kan lucu ya, kalau misalnya kita ya udah foto aja, terus kita mau ada produk baru ataupun ada promo, nah kasih GIF gini kan udah menggambarkan, udah jadi video gitu yang menarik gitu kan ya. Gitu. Oke, sekarang
Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh langsung di chat aja. Oke. Sekarang sudah pada install Canva ya? Sudah pada sign up juga Canva-nya? Jangan-jangan di-install doang, nggak di sign up. Tapi belum sign up. Kan? Nah ini kalau untuk di sign up-nya bisa pakai, biasanya pada pakai Google kan, bisa di login langsung via Google ataupun pakai daftar langsung pakai email juga bisa, ataupun pakai Facebook. Nah Canva ini ada yang berbayarnya juga, tapi pun kalaupun kita pakai gratis banyak banget yang bisa dipakai di sini gitu. Jadi Canva itu udah lumayan lah. Nah, Canva ini ada 3, dia bisa digunakan secara aplikasi di HP, bisa juga via browser, bisa juga via desktop. Ya, jadi softwarenya bisa di-download kalau misalnya yang di komputer bisa di-download gitu. Nah, walaupun untuk yang di aplikasi ini kalau di HP memang ada sedikit keterbatasan dibandingkan di browser sama desktop, tapi kurang lebih kalau untuk bikin desain sudah mencukupi sih gitu ya. Nah, pada saat kita masuk ke Canva ini, Canva itu dia sudah menyiapkan, jadi dia menyiapkan template, menyiapkan berbagai macam template dengan berbagai macam ukuran. Kadang-kadang kan kita nih yang bukan basic design, kan kadang-kadang nggak tahu ya di sosial media atau untuk presentasi atau untuk printing itu ukurannya berapa kali berapa sih gitu kan, kadang-kadang seperti itu kan. Nah di Canva itu dia sudah menyiapkan dibagi per kategori, jadi paling atas ini dia kategorinya apakah untuk kebutuhan sosial media, apakah kebutuhan untuk presentasi, printing, video dan sebagainya. Nah kemudian dia juga menyediakan setelah sosial media dia sediakan subkategorinya. Sosial media kan karena terbagi macam-macam ya, Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah kalau yang tanda plus di bawah ini biasanya langsung untuk misalnya kita udah tahu mau posting di mana, bisa juga untuk bikin desain barunya, ngeklik tanda plus ini. Nah kemudian setelah kita pilih itu ini ada fitur menu-menu di sini. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi, cuma ini sebagai gambaran aja. Ada menu-menu di bagian bawah sini di mana kita bisa milih entah dari template-nya, elemen, upload, foto dan sebagainya. Sebentar. Saya mau sebentar. Saya akan kasih lihat videonya ya. Sudah kelihatan videonya? Sudah Mbak, sudah kelihatan. Masuk ya. Oke. Oke. Nah, jadi ini seperti saya bilang, di sini kan Canva itu pada saat kita masuk Canva, dia akan tampilannya seperti ini. Sama semuanya baik Android ataupun di iPhone ya, semuanya seperti ini. Jadi paling atas itu kategorinya, paling bawah itu subkategorinya. Jadi di sosial media misalnya kan ada berbagai macam ukuran ya, untuk Instagram, Facebook, apakah TikTok, apakah YouTube, semua sudah disiapkan sama dia, tinggal kita pilih aja kebutuhan kita itu untuk apa bikin desainnya gitu. Jadi berbagai macam ukuran ya. Untuk printing juga bisa, misalnya untuk bikin bisnis card juga bisa ya. Untuk bikin video dan sebagainya itu sudah disiapkan berbagai macam ukurannya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi nyari-nyari ukurannya. Nah untuk logo juga bisa di sini. Untuk bikin label, untuk bikin kupon. Nah, kemudian setelah kita pilih salah satunya ini, kita akan ditampilkan seperti ini. Misalnya tadi kan kita mau pilihnya Instagram ya. Instagram, kita pilihnya, sebentar ya. Nanti kan kita pilihnya Instagram post ya, yang di sini. Nah, itu nanti langsung dihadapkan itu dengan tampilan
seperti ini ya. Nah di sini pun sudah ada template-template yang bisa kita pilih. Jadi template-templatenya itu banyak banget ya, walaupun ini ada berbayar tapi gratisnya lihat ya banyak banget, free banyak. Jadi banyak yang bisa dipilih, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, warna kita, dengan fotonya aja banyak. Nah, tapi sekarang kita pilih aja, nanti pilih aja yang blank dulu. Nah, di sini saya bilang dia ada menu-menunya. Nah, untuk template, nah ini kalau di sini template ketika kita pilih template ini di bagian sini template-nya sudah dikategorikan lagi. Jadi ada yang untuk sport, untuk apa namanya, untuk yang tema sekarang ya coronavirus ya, untuk apakah untuk berita. Jadi kita bisa pilih banyak, memang sudah dikategorikan lagi. Ada yang animated, kemudian juga ada yang apa sih love ya. Kalau misalnya, kemudian ada juga yang tentang makanan. Nah ini kan kalau makanan-makanan bisa cari di sini. Terus apa untuk promo-promo juga nyari inspirasi di sini. Nah kalau misalnya ada tulisan pro yang ada crown-nya gitu, berarti dia memang yang harus berbayar. Tapi free-nya pun sekali lagi banyak banget yang bisa dipilih. Nah ini bisa dipakai ataupun sebagai inspirasi untuk bikin sendiri juga bisa. Oke, kemudian menu sebelahnya kita akan ke elemen. Bentar ya. Nah, kalau sebelahnya itu di elemen ini kita bisa pilih berbagai macam pelengkap ya untuk desain kita, entah dari bentuk, dari shape, dari grafik, dari foto, video, sampai audio juga ada, ataupun apa namanya chart. Kalau misalnya kita mau bikin untuk biasanya kan untuk yang presentasi ya biasanya chart itu. Kemudian juga ada frame. Jadi dari foto ini kita bikin di frame lagi juga bisa, atau misalnya grid juga itu misalnya kalau kita mau bikin di satu kanvasnya itu ada beberapa foto. Nah ini frame ini banyak banget juga yang bisa dipilih. Kemudian ya banyak tuh grid. Nah, kemudian di-upload, ini kita bisa untuk upload tadi yang foto-foto yang kemarin itu sudah dibuat, itu di-upload di sini. Kemudian untuk foto, nah ini juga ada pelengkap-pelengkap foto ya yang bisa dipakai entah untuk apa namanya background dan sebagainya. Itu bisa dipakai. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang belum muncul, bisa klik aja. Geser paling kanan itu ada titik 3 more, bisa dibuka dari situ. Biasanya kalau awal-awal tuh belum muncul tuh, ada beberapa yang belum muncul. Nah kemudian di sini teks. Nah di sini Canva itu sudah menyiapkan teks itu sudah dikategoriin lagi tuh, dipecah-pecah lagi. Entah untuk ukurannya yang judul, subjudul ya, kemudian apa body text-nya gitu. Terus kalau misalnya juga masih pusing juga, aduh nggak ngerti nih fontnya mesti kayak gimana. Nah, Canva juga sudah menyiapkan template-templatenya gitu. Jadi udah ada referensi ini font-font ini cocoknya ini gede kecilnya di sini. Jadi bisa dipakai juga gitu. Jadi kalau saya bilang memang ini Canva ini kalau untuk yang newbie nih kayak kita nih enak banget. Nah, kemudian ada style. Nah, style ini fungsinya untuk kalau kemarin kan sudah dikasih tahu ya sama Mbak Eri juga ya, kalau ada perpaduan warna dan sebagainya itu.
Nah, ini karena sudah menyiapkan template ininya, apa namanya, perpaduan warnanya gitu. Jadi bisa dari segi color-nya, bisa juga dari font-nya aja, ataupun kombinasi color sama font-nya. Jadi kita bisa utak-atik dari sini kalau misalnya udah bingung gimana sih kombinasi warnanya yang baik pada saat saya bikin desainnya itu. Nah, bisa dipakai juga ini untuk referensi awal, baru dari situ main-main. Kalau bisa dipakai di sini ya. Dan dari satu ini pun kita bisa mainin lagi, misal kombinasi ini dikombinasi lagi, di shuffle lagi juga bisa. Misalnya kalau kita mau warna aja, mau font aja, misalnya mau fontnya aja, nyari fontnya juga bisa. Kadang-kadang font itu juga bikin bingung loh, buat saya bukan dari anak desain ya. Nah, terus juga ada video, nah video ini biasanya bagus juga untuk background ya. Jadi buat tambahan aja gitu biar postingan kita jadi video. Nah, ini kalau ini background, apa sih bedanya background sama yang foto? Nah, nanti saya kasih lihat juga. Kalau misalnya kita klik yang pilih yang background itu, ketika kita pilihlah, katakanlah kita pilih salah satu background dari sini, dia akan otomatis itu masuk ke kanvasnya. Satu kanvas itu jadi backgroundnya. Kita pilih ya, yang mana ya? Kita coba yang ini deh. Nah, di sini kan langsung ya full satu kanvas tuh ya, di dalam garis-garis hijau ini nih. Nah, itu kan langsung full satu kanvas. Sedangkan kalau kita pilih yang foto, misalnya kita pilih foto yang ini, nah dia masuk sebagai foto aja, udah gitu. Masih bisa kita atur-atur ukurannya besar kecil. Nah, bisa nggak sih kalau foto ini jadi background? Nah, bisa banget. Bisa banget. Tinggal kita besarin aja. Nih kan ada, pada saat kita klik gambarnya itu kan ada garis biru, hijau, warna apa ya, biru apa hijau ya, biru ya. Nah, itu ditarik aja, diperbesar. Jadi itu ada titik-titik putih di ujung ini, ditarik aja tuh sampai dia membesar, memenuhi kanvas ya. Nanti kita habis itu klik di luar garis yang biru. Nah, otomatis dia langsung plek jadi si backgroundnya. Ada cara lain juga ganti backgroundnya, itu kita bisa juga klik tanda. Nih kalau misalnya kita klik gambarnya kan langsung muncul ya menu yang di bagian bawah. Nah, itu klik aja replace. Klik replace. Nah, kita masuk, tinggal ganti deh. Mau fotonya apa, ataupun di replace-nya pakai foto kita. Iya, foto kita itu juga bisa. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya kasih lihat realnya nih? Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di chat aja ya. Nanti saya bantu bacakan dan Mbak Dewi bantu jawab. Gitu ya Mbak Dewi? Boleh, boleh. Salah. Dulu. Coba-nya. Aplikasinya namanya Canva ya. Langsung praktek ya. Oke. Sambil masuk aplikasi Canva-nya bisa. Coba terus.
Oke. Udah kelihatan belum ya? Sudah Mbak, Kelihatan sudah ya? kelihatan. Oke. Langsung masuk kita Instagram post-nya. Instagram post. Pilihnya yang dari blank aja dulu ya. Wah, loading nih. Loading. Bapak Ibu mungkin bisa sekalian upload fotonya yang kemarin, bisa diupload di bagian yang upload ini, bagian yang bawah. Ya, tinggal diupload fotonya yang kemarin sudah di foto. Oke, jadi sambil praktek ya Mbak Dewi ya? Boleh. Oke. Ini ada pertanyaan Mbak Dewi dari Mbak Mutia. Mbak, aplikasi Canva bisa untuk ganti background kita nggak ya? Ganti apa? Ganti background Mbak. Ganti background apanya? Background belakangnya? Yang dari fotonya? Iya, mungkin bisa diperjelas lagi Mbak Mutia pertanyaannya. Maksudnya mau ngilangin dulu ya backgroundnya ya? Terus diganti backgroundnya? Iya, background fotonya Mbak. Kalau pakai Canva yang gratis nggak bisa, kalau pakai yang berbayar bisa. Tapi kalaupun pakai yang gratis, paling saya saranin bisa pakai background remover. Bisa pakai remove.bg. Ya, di website ada namanya remove.bg, itu buat ngilangin background. Diketik Mbak, mungkin biar gampang. Oke, buat ngilangin background, tapi buat kualitasnya bukan jadi kualitas besar ya. Kalau memang buat postingan di IG doang sih masih oke. Tapi kalau misalkan nantinya fotonya buat dicetak, kalau meremove background pakai di remove.bg jadinya hasilnya lebih kecil. Tapi kalau buat di Instagram masih nggak apa-apa sih. Masih oke ya kualitasnya ya. Remove, aku juga suka gitu kok. Kalau lagi males mau cara cepet, backgroundnya belakangnya cuma bisa langsung mau cara cepet ya bikin pas foto ya, apalagi itu paling males kan. Biasanya pakai ke website remove.bg itu aku tulis, terus udah ngilangin background baru masukin ke sini upload. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat nih ya, di template-template ini bisa jadi inspirasi apapun kita bisa pakai juga. Misalnya contohnya nih, ini juga kadang saya pakai sih, misalnya fotonya itu, misalnya pilih yang ini, yang bagian yang ini nih. Nah ini kan bisa saya ganti. Ini kan saya klik aja nih, ininya diklik gambarnya. Kemudian pilih yang replace di bawah ini. Bisa saya ganti sama gambar ini. Nah, misalnya saya mau ininya bagian ini saya bisa ganti untuk quote-nya ya. Ini misalnya kalau nggak muncul keyboardnya, klik bagian bawah tuh ada edit. Nah, misalnya untuk quote nih. Misalnya gitu. Nah, ini misalnya kalau misalnya ngerasa warnanya masih nggak kelihatan kan tulisannya, bisa mainin di sini efek ataupun di filter ataupun di adjust-nya ya, brightness-nya seperti itu. Ataupun kadang kalau saya agak-agak kalau males biar cepat
bisa saya tambah di bagian bawah sini, tambahin elemen aja, tambah shape misalnya. Shape ini shape-nya saya ganti warna putih ataupun warna apa ya, warna hitam deh. Warna hitam, tapi saya transparannya saya atur. Jadi agak gelap sedikit. Dipenuhin di sini. Kemudian ini kan masih apa namanya? Di depan tulisan ya. Kita atur aja posisinya di bawah sini tuh ada, geser aja. Ini ada sini position di backward. Tuh ya, bisa kayak gitu. Jadi kan kita bisa misalnya quote-nya gitu. Ataupun nanti kalau misalnya nggak mau warna ini, mau warnanya sesuai sama brand color-nya kita misalnya. Nah, misalnya seperti itu juga bisa. Gelapin lah. Digelapin. Diatur aja. Nah, kemudian apa lagi ya? Terus bisa juga misalnya kita mau, nah ini kalau misalnya mau di delete, ini sebenarnya ketika ada yang template gini, kadang-kadang dia tuh kayak udah di grup ya, udah di grup, ada tulisan di sini tuh ungroup. Kalau misalnya kita klik delete, dia biasanya akan muncul delete elemen atau delete grupnya semuanya gitu. Kalau delete elemen, berarti tulisannya doang, tapi intinya masih ada. Gitu. Kalau mau delete semuanya, delete grup aja. Gitu. Nah kita juga bisa, misalnya kita nggak mau terlalu banyak diapa-apain, tapi mau kasih tulisan-tulisan aja, bisa juga. Misalnya kita mau kasih tahu nih, ini bahannya itu apa gitu ya. Tapi kan kita perlu tanda apa sih namanya, tanda panah. Nah, ini kan karena kita harus carinya harus pakai bahasa Inggris ya, arrow. Nah, biasanya pada saat kita klik di search ini, dia akan muncul semuanya. Ada pilihan all, foto, grafik, apa video. Pilih aja yang grafik, ya, yang grafik di sini akan muncul di sini. Pilih aja, cari aja yang free. Misalnya mau yang mana nih? Katakan mau ini. Ini bisa dikecilin. Misalnya mau ini. Kayaknya kegedean. Coba saya ganti yang lain. Yang tipis, mana yang tipis? Ini mana yang tipis ya? Misalnya kayak gini deh. Kayaknya agak tipis nih. Misalnya gini. Nah kayak gini bisa, habis itu kita tambahin, cari teks ya, cari teks di sini, teks. Boleh pakai yang mana aja, toh kita bisa ngatur lagi nanti. Ya, ini kalau belum muncul keyboardnya, klik lagi edit. Nah, misalnya ini apa sih? Misalnya ada lavendernya. Misalnya lavender. Nah, misalnya aduh fontnya nggak mau nih kayak gini. Oke, kita cari aja. Lihat di menu bawah ada font, cari fontnya. Fontnya banyak banget. Cari fontnya. Ini apa ya? Font ini kelihatan ya? Oke. Nah misalnya masih ngerasa, aduh kok masih nggak kelihatan gitu kan. Ini bisa masih, tulisan ini, teks ini bisa kita edit lagi. Entah baik dari ukurannya, bisa juga dari warnanya, mau diganti warnanya, bisa cari-cari di sini. Ataupun bisa dari tanda plus ini, kita cari dari sininya. Dari apa namanya Mbak ya? Color slide ya. Ya itulah. Maaf ya kalau saya kurang paham kalau istilah-istilah ya. Misalnya kayak gitu.
Misalnya saya mau misalnya masih ngerasa nggak kelihatan juga nih, masih bisa diedit. Ada efek. Nah, efeknya itu bisa tambah shadow-nya. Shadow ini bisa diedit lagi. Offsetnya misalnya shadow-nya kemana. Warnanya misalnya warna shadow-nya maunya gelap atau enggak lebih terang. Putih. Direction berarti arahnya kemana. Blurnya apa blur atau enggak, transparansinya gitu. Misalnya masih nggak mau efek yang shadow, bisa yang lift, masih bisa diedit lagi intensity-nya, ataupun di bagian ini hollow atau splice ya, bisa diatur ya, diedit lagi. Neon. Nah, bisa juga di bawah ini ada style, ada juga shape. Jadi kalau shape bisa di curve. Nah, curve-nya itu juga bisa diatur. Apakah gini ya? Apakah ke sana? Ke bawah, sana gitu. Begitu misalnya. Kemudian misalnya kita mau tambahin elemen-elemen kan, misalnya promo ya. Cari aja nih di bagian elemen. Elemen itu misalnya apa ya? Kita mau cari label. Nah, biasanya pada saat kita ketik bagian label ini, karena di bagian sini nih ada suggestion-nya. Apa aja yang berhubungan sama label gitu kan, ada stiker, ada ini gitu ya. Itu bisa dipakai. Nah, kalau muncul gini, ya maaf, klik yang lain deh. Klik aja yang grafik. Wah, maaf. Loading. Mohon bersabar. Waduh, internetnya. Ada yang udah sambil praktek? Kalau untuk kualitas foto bisa ya, masih bisa kok. Masih bisa, tapi nggak kalau lebih detail Snapseed ya, kalau di foto ya. Lebih detail Snapseed. Tapi kalau untuk masalah saturasinya, untuk brightness-nya masih bisa. Kalau di Canva. Wah, dia loading ya. Ini aku akan sedikit tambahin. Kalau memang kalau mau mengedit, mengoreksi foto, itu memang enaknya lebih ke Snapseed ya. Tapi kalau untuk masalah ngedesain, misalnya kalau menambahkan tulisan, menambahkan promo, misalnya mau tulisan padat promo, sedang diskon atau apa gitu, akan lebih enak sih pakai Canva ya, membantu kita untuk banyak grafik-grafik yang mungkin bisa ngebantu entah bunderan, entah elemen geometris yang bisa dipakai, yang kita bisa taruh di atas foto sehingga bisa fotonya bisa tetap kelihatan, tapi juga promonya juga bisa nggak cuma dengan tulisan doang. Misalnya anak kalau tulisan doang kan kita suka promosi, suka bingung kan, kosong banget ya gitu ya. Tapi kita juga pengen tampil fotonya.
bisa juga ya, makanya kalau di Canva memang bisa kombinasi antara kata-kata, usul grafis gitu. Tapi kalau memang editing, mengkoreksi foto saja, memang enaknya Snapseed. Tapi kalau untuk masuk ke desain nih kayak bisa kayak gini kan ada tulisannya, untuk keterangan-keterangannya. Kita jualan misalnya sabun gitu misalnya. Sabunnya isinya apa aja sih gitu. Kita kadang-kadang nulis di captionnya. Nah di caption itu kan biasanya orang-orang suka, ada yang mau baca, ada yang enggak. Tapi mungkin dengan ada ditaruh di fotonya ini bisa lebih enak gitu. Nah ini connecting nanti ke arah foto. Konsep itu, riset itu sudah dilakukan memang ketika kita udah foto tuh sebenarnya. Jadi tahu nih kanan kirinya polos, nanti soalnya kita akan taruh desainnya gitu, taruh tulisan kanan kirinya. Jadi sebenarnya nggak masalah juga kalau fotonya polos banget gitu, karena kita mau ada konsep di akhirnya adalah mau ngasih tulisan gitu, kayak wajah jadi bersih, licin, something like gitu, wangi dan apapun itu maksudnya itu bisa ditaruh di atas foto kita gitu, dengan warna yang mungkin juga seirama gitu. Itu sih. Oke, silakan. Ya kayak di sini ya, kayak contoh nih, kemarin saya juga lihat-lihat ya foto. Ini kan dia bersih ya, jadi dia memang mau nampilin ada tulisannya. Nah ada juga yang fotonya itu dia karena memang mau tulisan, jadi dibuat seperti ini. Nah ini kalau ini dia mau bikin karusel nih, jadi dia kayak nyambung gitu. Ada juga yang seperti ini. Ya kan memberikan kalau kita memberikan penjelasan seperti ini gitu kan. Karena kayak produk-produk skincare gini kan, beauty gini orang butuh dari foto tuh perlu ada infonya gitu. Jadi stand out. Jadi orang tuh kalau misalnya istilahnya kalau di sosial media tuh ada aku jadi lupa istilahnya ya, stop scrollingnya gitu. Jadi dia menghentikan jari dia, jempol dia untuk scrolling. Jadi ada produk apa nih gitu. Tapi kalau misalnya cuma kadang-kadang kalau misalnya foto aja gitu kan, tapi nggak ada kata-kata ininya, untuk beberapa produk ya memang perlu ada ininya untuk orang berhenti nge-scroll gitu. Nah, untuk bikin kayak gini kan juga bisa ya. Nah, ini kan mungkin dia kayaknya pakai background-nya di remove nih, baru diedit. Saya coba masuk lagi. Bisa nggak nih? Close. Hah? Siapa yang nanya? Ada ya? Mana sih? Oh, kalau planning. Kalau planning saya biasanya riset. Riset coba-coba dari paling gampang itu ini aja, cari dari kompetitor apa dari brand-brand besar, biasanya apa sih yang disampaikan sama mereka di sosial media. Mungkin kita ambil contoh nih ya, misalnya kita buka Instagramnya. Buka nggak ya nih? Loading lagi nanti. Wah, loading. Coba cari ini loading tadi nggak saya kasih lihat. Coba aja cari di kompetitor-kompetitor. Misalnya kalau misalnya sabun, coba cari di Body Shop atau enggak apa namanya? Apa ya? Riset sih biasanya riset gitu. Kemudian, nah ini tadi kalau tadi kan ketutup ya, tempat tutup, kesini lagi.
kita bisa cek di bagian sini nih, di bagian desain. Biasanya otomatis ke safety. Tuh ya, coba bagian yang paling atas. Mbak Dewi, ini ada pertanyaan, Mbak. Ini aplikasi planning apa maksudnya buat auto post atau mau scheduling maksudnya? Untuk scheduling posting atau bagaimana? Kalau scheduling sebenarnya sekarang itu dari Instagram, dari Facebooknya itu kita bisa pakai dari mereka sendiri. Jadi bisa dari create studionya dari si Facebooknya. Jadi kita bisa scheduling lebih awal. Coba ya. Linknya apa ya? Bentar. Kalau sedang edit phone lalu nambah elemen. Edit phone nambah elemen. Nambah elemen itu klik yang tanda plus yang ungu. Itu klik tanda plus yang ungu itu, dia akan muncul menunya lagi, template, elemen, dan sebagainya. Nah, elemennya bisa dipilih lagi, misalnya mau nyari elemen apa nih? Apa elemennya misalnya sale, kita lagi mau sale atau diskon gitu ya misalnya sale. Nah, dia akan muncul juga ya di sini. Nah, jangan lupa kalau memang mau pilihnya elemen grafik, berarti diklik yang grafiknya. Ya otomatis nih ada label-label yang sesuai biasanya untuk diskon-diskon ya. Terus, nah ini pun yang gerak-gerak ini bisa kita pakai sebagai GIF ya. Jadi kan membuat menarik juga untuk orang. Jadi ada sesuatu yang baru nih karena biasanya memang video itu tuh ya berdasarkan riset ya, video itu tuh membuat orang ini sih cenderung untuk stop scrolling gitu. Kita bisa pilih misalnya diskon grafiknya. Maaf nih jaringannya. Nah, kita bisa ini. Nah, beberapa elemen kayak gini itu juga kita bisa rubah ya warnanya. Jadi lihat aja kalau misalnya ternyata elemen yang kita masukkan ada di bagian bawahnya ada color, berarti bisa dimainkan warnanya. Gitu misalnya. Jadi ini dilihat lagi. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita mau naruhnya, misalnya nih dia mau naruhnya di atas si tulisan lavender, berarti kita bisa atur posisinya misalnya di forward atau di backward. Gitu. Dan misalnya kita mau naruh elemen nih, kita pengen taruh persis banget di tengah, tapi kita nggak tahu tengahnya di mana, bisa juga pilih di sini ada middle sama center. Jadi kalau dia center itu hanya di tengah-tengah aja, tapi nggak di tengah. Kalau udah middle tuh udah benar di tengah, atas bawah kanan kiri itu udah benar-benar di tengah. Jadi ini untuk bantu kita. Gitu. Terus kita juga bisa di sini misalnya kita mau, nah kalau misalnya kayak gini ada tulisan yang ini bisa diputer ya, apa sih ada yang tanda panah lengkung ini. Kemudian misalnya kita mau nambahin yang sama nih, bisa diduplicate. Katakanlah nih ada elemen, kita mau taruh, tapi mau naruhnya itu
Misalnya ada 3 elemen. Kita mau taruhnya sama nih posisinya. Kita bisa tekan agak lama, tekan lagi. Jadi 3-tiganya kepilih. Kita pilih position. Scroll paling bawah, kita bisa yang ini, tidy up. Dia posisinya sama tuh dia, jaraknya gitu. Dan misalnya kita mau barengin nih, ya di grup, bisa di grup. Jadi jalannya sama. Misalnya kita mau pilih di sini, ya, gitu. Gede kecilin sama. Nanti kalau udah nggak mau di grup lagi, tinggal di ungroup aja di bawah. Dia langsung jadi sendiri-sendiri lagi, gitu. Misalnya juga misalnya gini, Bu ya, saya mau delete semuanya. Salah, kenapa di duplicate? Kalau misalnya pusing desain sendiri, ya udah cari aja template-nya di sini. Misalnya kita pilih beauty yang hubungan sama beauty. Oke, bisa begini ya. Ada banyak yang bisa dipilih. Misalnya mau ini nih. Nah, ini kan tinggal diganti fotonya nih. Diklik aja nih fotonya. Kalau udah dipilih kan ada garis birunya nih. Di replace aja sama foto kita deh. Gitu. Misalnya apa? Gitu. Kemudian disesuaikan warnanya. Nah, disesuaikan warna bisa juga manfaatin kemarin yang sudah di-share itu ya, color wheel-nya. Bisa juga pakai ini, misalnya kalau warnanya ini baiknya komplementerinya pakai apa warnanya ya. Bisa pakai ini gitu kan, misalnya diganti warnanya. Warnanya apa ya? Nah, ini pun dari si Canva pun biasanya nih di setiap foto yang masuk dia ada rekomendasi warna-warnanya gitu. Kalau mau disesuaikan dengan nuansa fotonya juga. Kayak gitu. Misalnya. Ataupun kita mau pakai yang kayak tadi itu style. Nah, ini kan nggak muncul stylenya, geser aja paling kanan. More, klik pilih yang style. Cari deh. Mau sesuai warnanya apa sesuai dengan logo misalnya kan masing-masing punya logo, punya warnanya sendiri-sendiri. Itu bisa dipakai. Misalnya kayak gitu. Misalnya juga, oke, kita mau, aduh, kok nggak naik dia? Misalnya kita mau ganti frame fotonya. Kita pilih lagi, klik frame foto. Oke, ini akan langsung muncul banyak frame.
bisa dipakai. Nah, misalnya frame gini, gimana caranya biar fotonya masuk? Klik aja fotonya, digeser masuk ke frame-nya. Nanti dia otomatis masuk. Oke, kayak gitu. Oke. Misalnya gitu. Misalnya nggak mau terlalu banyak tulisan. Misalnya. Mau dikasih. Di sini juga kita bisa cari frame gold misalnya. Kalau misalnya untuk produk-produk yang memberi kesan mahal juga di sini pakai ginian ya. Ada banyak yang bisa dipakai. Nah, ini misalnya kayak gini nih, kan bisa kejadian kita salah, iya masuk hilang fotonya. Nah, gimana caranya biar nggak hilang? Yang foto ini kita pilih di bawah, di scroll paling ujung, kita kunci. Tuh, dikunci. Jadi dia nggak bakal otomatis berubah kena apa-apa gitu misalnya. Ya, misalnya gitu. Misalnya seperti itu. Misalnya tadi mau masukin GIF nih. Bisa ya, misalnya new product. Pilih aja yang grafik. Dan ya gitu ya. New. Kalau udah ada yang coba-coba edit, boleh di-share ya di grup ya. Ya, Mbak Eri ya. Nyari yang GIF. Ada yang mau nanya lagi? Ini apa fokus ngutak-ngatik nih? Asik milih font. Hati-hati juga, jangan terlalu keramaian ya Mbak ya. Kalau terlalu keramaian juga nanti kan orang juga nggak enak ya lihatnya. Jadi fokus aja lebih. Kalau dari sisi ininya desain,
Akan lebih baik ketika font itu jangan terlalu banyak jenis font. Jadi kalau misalkan kita mau pakai font, mau macem-macem, mendingan cari font yang punya family, yang punya misalnya satu font misalnya kayak Arial gitu misalnya, atau Helvetica, atau apa ya, Montserrat, atau nah mereka biasanya punya family apa sih maksudnya? Family itu kayak keluarga, iya maksudnya keluarganya turunan. Jadi mereka ada yang tebel, ada yang medium gitu. Jadi memakai font-font yang family itu pakai lebih dari 3 jenis nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau pakai fontnya yang beda-beda, yang istilahnya ada satu pakai Comic Sans gitu, atau satu lagi pakai Calibri gitu, satu lagi pakai apa lagi gitu. Nah kalau terlalu banyak jenis font, mata orang tuh terlalu shock, ini yang mana sih, banyak banget rupa-rupanya gitu. Nanti orang bingung gitu, wah ini yang mana yang harus dilihat gitu, ini mana yang mau duluan di ini. Buat desain juga kalau font itu biasanya kalau mau kan kita jadi gue bahas desain jadi apa namanya, mungkin besar kecilnya bisa gitu. Mana yang pertama kali dilihat yang besar duluan, nanti yang keduanya baru yang kecilnya. Jadi biasanya mata kita kan melihat itu yang besar dulu, baru ngikutin yang kecil. Jadi kalau font itu kita lihat warna juga gitu kan, mana yang lebih bingung sama warna. Tadi Mbak Dewi bilang kan masalah apa, ada complementary. Nah itu sebenarnya alat bantu sih buat milih warna kalau kita nggak biasa, bingung antara warna kontras A sama B gitu ya. Tadi kan ada tuh, mana tadi Mbak Tika? Ya sebentar. Bukan berarti komplementarnya ditaruh di fotonya ya. Misalnya ini gitu ya. Ini apa sih garis-garis ini gitu ya. Nah garis-garis ini warna yang seberangan misalnya. Kita mau pakai warna biru. Kira-kira warna kontrasnya apa? Kalau kita lihat seberangnya orange. Terus kita mau pakai warna ungu. Warna seberangannya apa? Kuning atau orange masih bisa gitu. Nah ini yang kita kadang-kadang kalau misalkan bingung menggunakan warna, ini alat bantu kita sebenarnya. Kalau mau milih bingung warna ya. Ini kita udah background ini berlaku sama buat foto juga sebenarnya. Kita mau bikin kontras barang kita, warnanya apa? Orang lebih tertarik pertama kali melihat adalah warna yang mana dulu gitu. Apakah yang kuning apa yang ungu gitu. Misalnya kita mau naruh barang kita warna ungu. Oh backgroundnya kuning soft deh, pastel, biar si ungu ini tampil gitu. Bisa. Nah ini sebenarnya alat bantu ini komplementari ini untuk yang kita pakai dua warna misalnya. Biru muda, biru tua gitu, biru. Misalnya kita mau warna merah, seberangannya apa? Oh hijau ini misalnya. Yang kontrasnya, warna kontrasnya gitu. Atau yang gradasi, kita mau pakai gradasi juga bisa misalnya. Tahu desainnya mau dibikin gradasi juga bukan, bisa juga hijau muda, hijau tua, kuning. Nah itu bisa juga. Dan ini alat bantu aja sih, kita mau kalau misalkan bingung, kadang-kadang udah asik ke main warna, kadang-kadang malah lupa ini warna cocok nggak ya gitu ya. Itu bisa ngebantu sih kalau ada alat apa, ada googling aja nanti ada namanya apa, color wheel. Ini alat bantu, bisa kebantu buat foto ataupun buat desain. Nah, bahkan ada lagi yang mau ditanyakan. Manis, adas. Nah ini kan kalau mau pakai ini GIF ini nih, jadi ada sparkle-nya juga bisa. Cari aja sparkle GIF ya, GIF. Mana tadi saya cari? Nah sparkle GIF ini nyari bisa. Kalau nanti yang lain-lainnya arrow GIF atau pakai flower GIF. Nah kayak gini-gini bisa kita pakai juga untuk story juga kita gitu. Jadi untuk membuat orang ini kan, ada apaan sih tuh gitu.
Ini bisa di explore lagi. Jangan lupa kalau mandek ide, coba intip-intip aja yang template, oke gitu. Nanti coba di ini lagi gitu. Paling gampang sebenarnya latihan sih dari ini sih, dari template, terus habis itu diganti. Misalnya pilih template ini, habis itu ganti deh elemen-elemennya gitu. Jadi itu paling, kalau buat yang awam ya, itu paling enak sih. Misalnya paling dari situ kan jadi terasa tuh intuisinya gitu. Kira-kira oh ini cocoknya ini gini, kayak gini, oh kayak gini mainnya gitu. Kalau kita mau pakai ilustrasi, oh gini, mungkin ya udah kita bisa main-main dari template. Nah, kan kalau misalnya belum biasa dari blank canvas tuh pasti agak-agak bingung gitu. Takutnya malah jadi saking semangatnya, jadi over kan, jadi apa namanya terlalu penuh gitu. Nah ini bisa coba di replace. Salah. Kalau misalnya belum biasa, ini kalau misalnya mau cari grafik, bisa juga klik elemen, lalu di grafik ini klik yang see all. Biar kebuka semuanya, ada grafik itu ada apa aja. Kayak gini. Ya, ada stiker. Di grafik pun ada tema-temanya nih. Kita mau main daun-daunan juga bisa. Jangan lupa misalnya kalau ini bisa dicek juga, ini kayak gini grafiknya bisa masih bisa dirubah warnanya. Jadi misalnya kalau kita mau nyamain warnanya atau apa. Malah warnanya gini semua. Kalau misalnya warnanya ada yang nggak ada di dalam color gini, ya udah dimainin aja di sini. Di tanda plus ini mainin ininya. Kepencet lagi. Salah kan jadinya. Gitulah. Bentar. Nah, mungkin ada satu tips lagi nih kalau misalnya kita mau bikin kayak gini. Mau bikin yang kayak 3 gambar. Misalnya kayak, sebentar. 3 gambar tuh kayak yang tadi itu. Tiga gambar jadi satu, itu kita bisa mainin di ukurannya. Jadi kalau kita pergi ke home, pada saat kita bikin desain, ya kalau ini kan udah ada ukurannya sendiri ya. Kalau misalnya kita mau bikin yang
apa namanya yang kayak tadi puzzle-puzzle gitu, misalnya puzzle-nya dari 3 gambar nih. Kan Instagram itu kan grid-nya 3 ya. Misalnya. Nah, itu kita bisa pakai yang tanda plus di sini. Terus ukurannya di custom nih di sini. Nah, misalnya kalau yang ini nih, yang di bawah nih 3240 kali 3240 itu settingannya kalau untuk mau gridnya 3 kali 3 jadi 9 gambar dibagi gitu. Karena kan kalau untuk si Instagram itu kan satu postingan yang kotak itu tuh ukurannya 1080 pixel kali 1080. Jadi kalau misalnya mau 3 berarti kan panjangnya itu 1080 kali 3 dengan tingginya 1080 kan. Jadi 340 kali. Nah. Nah gitu, jadi misalnya saya pilih yang misalnya ada desain kayak gini nih, ini kan buat grid nih, nanti kan kita tinggal save aja. Saya kasih contoh aja ya. Kalau yang mau explore aja, saya kasih tips ya. Iya Bu Erna, dicoba-coba dulu. Paling enak dari itu aja, dari template dimain-mainin, coba ganti gambar, ganti warna, ganti font, itu paling gampang sih. Dari situ, jadi jangan dibuat pusing dari nol, nanti pusing sendiri. Enak dari template. Nah misalnya udah gini, nanti kita bisa, sebentar, saya punya nggak ya gridnya? Aduh. Ada nggak ya grid makernya? Apa? Oke, ini udah kelihatan belum ya? Udah ya? Saya mau kasih lihat ini contoh Instagramnya. Saya buka Instagramnya si Young Living. Ya. Ini kalau ininya desainnya cukup clean ya. Nah ini kalau carousel itu, ini kan kalau ini yang di sini namanya single post ya. Nah kalau carousel biasanya kelihatan tuh ada tanda kotak-kotak ini dia seperti slide. Jadi kita bisa geser. Nah biasanya kalau kita mau menyampaikan banyak hal daripada panjang di caption, nah bikin aja desainnya. Misalnya kan sabun ini bahan-bahannya lavender untuk apa bla bla bla. Lalu apa namanya vanilla untuk apa misalnya seperti itu. Ada minyak apa namanya
minyak apa sih? Misalnya minyak avocado oilnya untuk apa misalnya seperti itu. Ini kalau karusel. Jadi slide. Ini karusel ini maksimal 10 slide. Jadi cukup banyak sih. Kemudian kalau ini dia reels. Jadi seperti story, video, tapi bisa dipasang di feed. Jadi kalau kita posisinya, kan kalau reels gini dia posisinya potret ya, jadi memanjang. Tuh. Nah ini misalnya kita mau nunjukin cara buat atau cara packing kita, nah itu bisa juga nih kayak begini. Bisa dibuat video berupa feed yang kotak ataupun ya udah reels gini juga bisa. Nah kalau yang reels gini maksimal sama sih kayak feed ya, maksimal tuh 60 detik 1 menit. Tuh. Kemudian di sini ada puzzle nggak ya? Tadi ada mana? Ada juga karuselnya dia yang kesannya nyambung. Jadi pada saat kita buka itu ya kayak kok gambarnya kayaknya manjang pada saat digeser. Padahal dia potong-potong. Mana ya? Mana tadi ya? Mana yang tadi saya lihat ya? Cara set. Salah, maaf. Nih kalau puzzle mana ya? Di sini kayaknya ada yang puzzle nih di sini. Nah, tapi kalau misalnya yang puzzle, jadi sebenarnya kalau sekali kita posting puzzle, posting-postingan selanjutnya kita harus mikirin sih, jangan sampai puzzle-nya jadi berantakan. Nah, ini kalau ini checkerboard. Ini aku tunjukin. Nah, ini sebenarnya puzzle, cuma karena atasnya berantakan, jadinya dia mulai berantakan tuh. Kan ini puzzle nih. Jadi dipecah. Kayaknya ada yang rapi. Di mana yang rapi ya? Nah. Nih ya, ini puzzle-nya berantakan. Puzzle yang berantakan. Kayaknya di sini ada deh puzzle yang nggak berantakan. Mana ya? Nah, ini kan puzzle tuh ya. Ini kan sebenarnya berapa kali berapa nih? 3 kali 1, 2, 3, 4 nih. 3 kali 4 nih dia. Jadi ini sebenarnya satu foto udah dipotong deh. Bisa pakai grid maker. Nanti bisa pakai itu. Apa tadi yang nanya apa? Cara save itu ada
Ini ya, masih nggak ya? Ada beberapa. Muncul nggak sih di sini? Nah, bisa di sini, bisa di sini. Yang ini kalau pencet yang ini, tanda panah bawah itu dia langsung save sebagai JPEG. Bisa juga di sini, yang paling pojok, itu bisa beberapa ya. Save as, bisa PNG, bisa JPEG, PDF, MP4, GIF. Jadi ada pilihannya. Kayak gitu. Nah ini kalau yang crown ini kalau berbayar dia bisa, kita bisa save transparan background. Gitu. Nah kalau misalnya tadi kita keluar, terus mau balik lihat desain yang udah kita lakukan, bisa masuk di sini. Gitu. Nah misalnya kayak gini, ada tulisan nih misalnya nggak kelihatan, ini kita bisa tambahin apa shape atau enggak, misalnya cari aja brush stroke. Jangan lupa pilih yang grafik. Nah itu ada berbagai macam brush. Bisa juga pakai shape, bisa pakai brush, tergantung gayanya ya. Mau pakai apa? Ini beberapa ada yang bisa diganti warnanya, ada juga yang nggak bisa diganti warna. Gitu. Bisa juga kalau mau ditimpa, misalnya fotonya mau ditimpa, ada juga overlay. Ya, ada efek-efek kayak gini. Tuh ya, misalnya mau dikasih kayak sok-sok shadow gitu ya. Kalau pengen ada efek shadow tapi nggak ada shadow pada saat foto, bisa juga. Misalnya, siapa tahu ya. Nah, ini kan juga masih bisa dimainin transparansinya, gitu. Bisa dimanipulasi lah. Ikut tadi ya, mau ikut. Terus misalnya dari desain kayak gini tanpa GIF pun sebenarnya kita juga bisa membuat jadi video. Jadi kita bisa, misalnya kita klik aja nih. Ini klik yang ini animate. Nah, jadi dia bisa menganimasi semuanya. Tuh breathe. Tuh dia kayak datang gitu kan, bisa juga kayak fading atau pan, itu juga rise, tumble, zoom, atau foto flow, foto rise, ya. Bisa semuanya ataupun misalnya per elemennya aja. Misalnya tulisannya nih typewriter, ketik atau blok. Jadi kita mau bikinnya begitu. Kayak gitu. Nah misalnya kalau udah kayak animasi gini kita bisa cek nih ada tanda play di atas.
Kayak gimana sih hasilnya kalau misalnya kita play? Ini kayak gitu. Nah ini kan kayak saya nih ada 2 slide. Nah kalau mau bikin misalnya dalam satu file ini mau bikin beberapa desain, tinggal ini aja. Klik. Bisa klik di pojok bawah sini juga nih, bawah sini. Nah ini ada pilihannya di sini, duplicate apa add page. Kalau duplicate berarti kan diduplikasi file yang sama. Kalau add page berarti kan tambah yang baru ya. Gitu. Nanti kalau di save apa bisa save salah satunya bisa. Misalnya kita mau save yang nomor 1 aja. Klik aja yang di paling ini, yang paling kanan nih, pojok sini. Nah, klik yang save as. Terus pilih jangan all page, tapi hanya halaman 1. Dan pilih mau apa, MP4 apa PNG, gitu. Yaudah, di download deh. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenarnya kalau elemen-elemen gini harus dieksplor lagi sih. Banyak banget yang bisa diiniin. Oh, sama misalnya kita punya misalnya apa ya? Katakan foto nih. Kita mau bikin foto misalnya. Foto. Nah, kita juga nih sekarang itu kita bisa cari foto nih kan, misalnya kita mau nyari foto yang nih ada tulisan cut out only. Jadi dia cuma fotonya doang. Misalnya kita mau ngambil gambar perempuan gitu. Nah ini jadi hanya gambar perempuan tanpa background. Tuh ya, dan macam-macam tuh. Jadi kan bisa tuh buat promo kita, misalnya kita lagi ngomongin apa. Gitu. Nah ya. Nah. Paddle, ya. Pro, ada yang gratis. Misalnya ini. Kan kita mau nyari begini misalnya. Tuh. Ini mau ini pun bisa dikasih efek. Ini apa ya? Nanya nih. Apa tuh? Bikin animasi harus pro ya? Enggak, tadi bisa. Ini saya sengaja pakai yang gratis nih. Saya punya yang pro sih, cuma ini saya sengaja pakai yang gratis. Biar bisa kasih tunjuk apa aja yang bisa dihasilkan. Sombong, punya pro. Sombong. Karena memang kebutuhannya kan pakai. Kalau memang sudah biasa pakai, pasti ujung-ujungnya gemes gitu kalau nggak pakai pro. Tapi nggak pakai pro pun banyak sih yang bisa diekspor, banyak banget. Animasi bisa. Walaupun di animasi ini ada yang memang harus pro ya. Kalau yang depan nih kan yang ini foto zoom, foto flow bisa. Pokoknya yang gambarnya mahkota. Nah nih baru nih dia bayar. Tapi banyak sudah bisa. Tumblr, Raspberry itu udah cukup. Oke. Nih apa bagi
yang saya buat dengan hasil save kok beda ya? Yang saya buat dengan hasil save kok beda. Itu kadang-kadang ininya sih karena apa ya, kadang-kadang karena koneksi atau apa jadi dia suka error ya. Agak itu ya berubah ya posisinya ya. Karena saya juga suka kayak gitu sih. Mungkin perlunya di save ulang lagi gitu. Iya, di save ulang aja, coba aja lagi. Di save ulang, di ini lagi dipastiin ukuran ininya posisinya Koneksinya ya? sama. Kita mau bikin salah. Nih misalnya kita punya produk yang nggak ada bayangannya, mau ditambahin bayangan, cari aja di foto, klik drop shadow. Ya kita bisa akal-akalan. Kalau misalnya mungkin maunya fotonya melayang. Iya kayak melayang gitu kan ya. Kita bisa main-mainnya begitu. Nah kalau itu basicnya berarti kalau mau foto di awalnya backgroundnya nggak usah diapa-apain, maksudnya backgroundnya nggak usah dikasih, kita nggak usah mikirin tata letak, maksudnya komposisi udah kita nggak usah tata-tata karena mau bentuknya produknya aja. Nah biasanya kalau mau kita bikin cropping belakangnya nggak ada, ya cukup dengan kain putih aja atau kain hitam gitu ya, atau kertas putih, karton hitam, karton putih gitu ya. Karena kita memang tujuannya pengen cropping. Nah itu tergantung produknya. Kalau produknya warnanya putih, biar nggak terlalu nyaru, gampang ngecropnya, mungkin backgroundnya bisa warna krem kali ya. Jadi ketika nge-cropping atau matic di remove background bisa kebantu tuh barang objek kita, produk kita nggak kepotong. Nah, foto itu sebenarnya tujuannya kayak kemarin Mas Ponggi sempat bilang kan mau tampilnya tesnya seperti apa, high class apa, kelihatan mahal apa enggak juga pengaruh gitu kan. Itu juga jadi pertimbangan kita mau foto seperti apa. Kan misalnya gini kan, dia kayak apa sih kalau sekarang suka gitu kan kayak melayang-melayang. melayang kayaknya mesti di kayak gitu ya. Ini belum mungkin misalnya ya. Foto yang diinput di Canva masih bisa diedit nggak? Ada, iya bisa. Kalau misalnya kita masuk ke home, nih, pilih aja yang desain yang bawah. Nah itu tuh desain kita semua, gitu. Tuh desain yang pernah dikerjakan, itu ada di sini semua, gitu. Nah ini pun kalau misalnya udah nggak mau dipakai bisa dihapus. Kalau masih mau edit lagi, simpen aja di sini. Dia bakal terus ada di sini kok di cloud-nya Canva. Gitu. Nanti kalau postingan yang mau pakai buat story dipilih aja nih dari sini. Instagram story. Yang belum ini mau bikin logo-logoan juga bisa nih. Logo-logoan. Ya.
Paling kalau misalnya dari saya, kalau misalnya kita pasang apa namanya, desain untuk di sosial media, biar nggak, satu sih biar nggak kecatut orang, kedua biar nggak apa ya, biar kalau misalnya orang nge-share ataupun orang yang lihat itu bukan dari akun kita bisa tahu itu foto kita, jangan lupa dimasukin juga tuh akun kita gitu. Misalnya dari desain itu masukin aja, dibikin, cari logo Instagram icon ya. Nah, Instagram icon banyak ya, bisa yang ada full color gini atau white, tergantung sama backgroundnya aja. Sesuai, nanti dikecilin aja. Ini kalau misalnya lagi ini nggak kelihatan, ini digedein aja nih, ditarik biar bisa kelihatan. Misalnya taruh di bawah gitu kan. Nggak dimasukin deh Instagramnya apa gitu. Ataupun gambarnya itu fotonya di watermark sama logo. Atau add aja. Atau add apa? Instagram. Ini nama Instagram. Iya, Instagram, makanya kan ditambahin di Instagram. Nggak usah logonya juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting itu satu kan buat mengamankan foto kita, kedua misalnya orang yang lihat feed kita itu, misalnya kan ada, oh feednya bagus nih orang yang follow kita, terus di-share ke orang lain yang nggak follow kita, karena dia nggak tahu kan jadinya nih produknya siapa, nggak ada logonya, nggak ada ininya gitu kan, nggak ada Instagramnya, jadi susah nanti ngubungin kalau mau beli dan segala macam gitu. Kecuali brand terkenal ya. Kita mungkin kalau brand terkenal nggak selalu taruh ya Instagramnya. Cuma semuanya sih bisa. Misalnya pun kalau misalnya ternyata produknya kita pasang juga di Tokopedia dan segala macam, ada websitenya atau itu ditaruh aja Facebook ke Tokopedia lah logonya. WA Story ya, kalau WA Story kan kadang-kadang bingung mau tokonya gimana, gitu. Mungkin bisa taruh. Iya. Cek di Instagram kita. Taruh. Gitu. Lagi. Foto yang diinput di Canva masih bisa diedit nggak ya? Bisa, tadi aku bilang. Udah di ini. Bisa dilihat di bagian home-nya pokoknya. Nanti lihat aja di bagian home-nya itu ada desain kita. Kan di bagian home itu ada home, ada gambar rumah home, ada desain. Nah, desain itu desain kita semua di situ. Jadi bisa dilihat lagi. Ini bisa untuk sama Bu, sama untuk produk apapun sih sama, bisa sama aja. Nah kalau makanan tuh kadang-kadang suka lucu juga sih. Makanan juga ini kan banyak ya elemen-elemen yang bisa ditambahkan. Misalnya kita juga bisa nambahin misalnya elemennya itu katakan makanannya apa ya, nasi goreng. Ada bahan-bahannya misalnya cabai gitu. Itu kan bisa ditambahin tuh, misalnya cari aja ilustrasinya gitu. Jadi untuk mempercantik dan menggambarkan bahannya apa aja ya gitu. Misalnya kita nggak ada fotonya itu kan, kadang-kadang ada fotonya yang pakai memang ada bahan, kita tambahin di fotonya, ada juga kan yang mungkin nggak ada gitu misalnya. Itu bisa juga ditambahkan di situ untuk ekstra gitu ya. Biasanya kalau saya lebih senang pakai yang ilustrasi yang hitam putih gini ya, lebih nggak terlalu banyak ganggu ininya fotonya sendiri gitu.
Ada lagi yang mau tanya? Oh, si otak-atik ya. Boleh. Seru otak-atik. Biasanya sih kalau udah ngotak-ngatik fokus. Nanggung nih. Kayaknya lucu-lucu. Kayaknya kalau di ekspor lagi tuh bener yang kayak aduh lucu gitu. Pokoknya kalau mentok udah buka aja template-nya, cari-cari ini gitu. Inspirasinya. Iya, inspirasi. Hati-hati bermain dengan warnanya ya. Kadang-kadang kita keasikan, harus semua, pengen semua yang nempel atau semuanya ada. Sakit mata abis itu. Akhirnya lupa gitu kan untuk itunya. Mungkin next time kita akan bikin workshop itu, mendesain. Cara mendesain poster. Nah itu udah lagi tuh nanti. Iya. Jadi jangan lupa yang desainnya ini nanti ada tambahan dari saya. Tambahan video, akan saya berikan video untuk promosi. Jadi nanti akan saya buatin juga video untuk promosi. Jadi nanti pas kita kasih waktu sampai hari Rabu nih posting di Instagram, nanti bisa share linknya di grup WA. Nanti kita akan pilih 10 yang terbaik sih. Kalau ada yang lebih ya berarti cuma bisa 10 sih. Nanti dari 10 itu hadiahnya ada yang dapat tadi ada yang dapat video. Jadi misalnya dari 10 ada hadiahnya 1, dibikinin video oleh Mbak Dewi, video promosi. Jadi mungkin nanti Mbak Dewi minta foto-foto yang ada, dibikinin video sama Mbak Dewi. Materinya dari Anda semua. Nanti tinggal materinya dikasih ke materi yang lain misalnya. Nanti dibikinin video. Terus ada lagi hadiah dari Mili NB kemarin, disponsori Mili NB dari Mbak Anita. Terus ada lagi kemarin aku bilang ada background foto. Background foto ada 2 macam, yang warnanya gelap dan terang. Jadi 10 itu beda-beda, ada yang sama, ada yang beda. Jadi kita mix semuanya tergantung dari urutan. Jadi urutan mana yang ini kita akan kasih. Oke, ada 10 jenis aja. 10 orang dan 10 jenis yang mungkin ada yang sama, ada yang beda-beda. Tapi kalau yang video mungkin 1 orang yang dapat, classmate cuma 2 kalau nggak salah. Terus 7 lagi berarti dapat background. Pokoknya sampai hari Rabu dinilai siapa nih yang kira-kira dapat nama-namanya. Nanti makanya absen tolong diisi dengan alamat yang lengkap supaya nanti dari situ kita akan ngirimnya dari alamat yang sudah ada di absen. Nah, di absen kan ada tuh ditanyain alamat lengkap. Nah itu fungsinya buat apa? Fungsinya buat nanti kalau ngirim hadiah nggak salah alamat. Kecuali hadiahnya Mbak Tika itu nggak dikirim. Dikirim. Bisa dikirim. Dikirim via ini. Kirimnya via WA. Ya. Oh nih, mungkin aku kasih lihat kali ya kalau misalnya Canva yang dari di komputer ya, bedanya apa? Ada sedikit perbedaan memang. Jadi kalau misalnya yang di HP itu kalau kita mau edit, misalnya kita ada apa ya? Sebentar. Misalnya kita ada foto, misalnya ada foto orang ini.
Nah, ini kita bisa ada efek di sini. Nah, efeknya banyak kalau dari komputer. Jadi kita bisa pakai mockup ataupun pakai ini. Di edit shadow-nya atau di framing nih, edit shadow-nya tuh bisa di glow atau di drop shadow, masih bisa diedit lagi arah-arahnya. Jadi kalau yang mau explore lebih dalam bisa pakai itu ya, di browser atau enggak di via desktopnya gitu. Apalagi sini ada yang curve, page lift, banyak lagi. Gitu, tuh. Bisa dibuat dia potong-potong. Jadi kalau mau bikin dia bikin sesuatu tidak ini, sensor. Katakanlah desi mawar. Disensor. Sensor. Ya kan, tuh misalnya kayak gini. Ya. Ini mohon maaf ya kalau ada yang kenal orangnya, saya nggak tahu sih ini random ya ngambilnya. Oke, gitu. Nah, kalau misalnya yang dari HP dia cuma fotogenik aja nih. Sama kalau yang pakai Pro dia ada background remover, cuma itu doang, yang lainnya itu nggak kelihatan gitu. Jadi bisa explore. Kalau ini kan ada mockup-nya ya. Bisa taruh di mockup. Kalau kita bikin desain bisa mockup. Gitu. Oke. Mungkin segitu aja ya Mbak dari aku. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi terakhir. Oke. Mungkin nanti sambil ini kita mau foto bareng dulu kali ya sebelum tutup ya. Foto bersama. Foto bersama boleh kameranya. Kita tampilkan wajah kece-kecenya. Untuk foto bersama. Mungkin kalau ada yang kurang jelas apa nanti bisa ditanya di grup ya. Ini gimana lagi gitu. Bisa kita tanya di grup. Kita tunggu sampai hari Rabu pengumumannya. Kita tunggu postingannya. Yang lain coba kita tunggu foto ininya, video-videonya. Udah bisa nyalain semua. Kita bisa lihat muka-mukanya. Lihat foto bersama. Agak ngelek kameranya. Ngelek ya? Ini agak ngelek ya? Nggak tahu. Nyala semua. Kita coba. Aku sebelum pada nyala nih. Ayo, fotonya nyala dulu. Ayo. Kita cakep-cakepnya terlihat. Iya. Oke. Hitung ya. 1, 2 halaman ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Kedua. Ya. 1. 1, 2, 3. Sip. Ada nama. Ini sih yang 1 dulu, oke. Tadi juga udah, betul. Backup. Oke, terima kasih semuanya udah di hari ini. Semoga ilmunya
bisa diterapkan, berguna buat promosi produk-produknya, apalagi kita sekarang lagi masa pandemi ini yang terus-menerus harus ada di rumah gitu kan. Nah, semoga dengan ilmu yang kami bagi bisa berguna dari foto sampai promosi secara desainnya, jadi sambil di rumah udah bisa jualan produk-produknya gitu, menghasilkan, apalagi PPKM ini atau PPKM dulu PSBB gitu kan. Nah, sekarang bisa mempromosikan di rumah diam saja tapi bisa promosi, tapi mendapat penghasilan. Itu sih yang dari tujuan untuk acara ini adalah membagi ilmu supaya penghasilan para ibu-ibu dan bapak untuk bisa berkreasi dan menghasilkan tanpa harus keluar rumah. Mungkin dari terima kasih. dari kami tim dosen, terima kasih buat komunitas Zero Waste dan Soap Making atas kerjasamanya, udah mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di komunitas. Semoga nanti ke depan akan ada kegiatan lainnya atau sharing ilmu berikutnya, sehingga nggak stop di sini aja gitu, karena masih banyak tuh ilmu tentang fotografi juga banyak, desain juga banyak gitu kan, yang mungkin tidak bisa disampaikan selama 2 jam per hari 2 hari ini pun masih banyak lagi yang perlu kita olah gitu. Nah, semoga dengan semua ilmu yang ada bisa berguna dan bisa bertemu lagi di acara berikutnya dan sharing ilmunya lagi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Eri. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih ilmunya.